Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Putri Rahayu dengan nomor NIM 22210011. Saya dari kelas 22407, program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas proyek karate building tentang ruang lingkup penerapan 17 Sustainable Development Goals atau SDGs dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera melalui program Indonesia Sehat dengan Posyandu, dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia pada narkoba dengan tema narkotika menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Yang pertama tentang ruang lingkup penerapan 17 Sustainable Development Goals atau SDGs dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera melalui program Indonesia Sehat dengan Posyandu. Sejarah singkat 17 SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 199 target dan terukur dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. SDGs ini diresmikan pada tanggal 25 September tahun 2015 yang menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs atau disebut juga dengan Millennium Development Goals sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam Forum Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kurang lebih dari 193 kepala negara yang hadir, termasuk dengan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Yusuf Kala yang turut mengesahkan agenda SDGs ini. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization atau CSO, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih dari 8,5 juta suara warga Indonesia di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs ini. Tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial bagi masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 199 target, di mana tujuan dan target-target tersebut bersifat global, serta dapat diaplikasikan secara universal dan dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas, serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Apa itu program Indonesia Sehat? Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda kelima Nawacita, yaitu meningkatkannya kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektor lainnya, yaitu program Indonesia Pintar, program Indonesia Kerja, dan program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang kemudian direncanakan dengan pencapaiannya melalui rencana yang strategis. Sasaran dari program Indonesia Sehat adalah meningkatkannya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan serta pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemertaan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019. Salah satu upaya untuk mewujudkan program Indonesia Sehat yaitu dengan adanya kegiatan Posyandu atau pos pelayanan terpadu. Posyandu sangat berperan penting di lingkungan masyarakat dan dengan adanya Posyandu memudahkan masyarakat di Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu ialah mencegah peningkatannya angka kematian ibu dan anak saat kehamilan, ketika persalinan, dan setelah melalui pemberdayaan masyarakat.
Berikut adalah pelaksanaan kegiatan posyandu. Ada 3, yaitu yang pertama menimbang berat badan, artinya mengetahui atau dedikasi dini apakah bayi atau balita sakit atau tidak, kelengkapan imunisasi, dan mendapatkan perlindungan gizi. Yang kedua, mengukur tinggi badan, artinya mengetahui pertumbuhan tinggi pada anak. Yang ketiga adalah petugas atau kader, yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan di setiap bulannya. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah gizi yang dapat mengakibatkan stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi dalam waktu yang lama, sehingga pertumbuhan anak pada anak lebih pendek daripada anak sebelumnya, atau lebih pendek dari anak sebelumnya atau seusianya, dan memiliki keterlambatan dalam proses berpikir. Kesimpulannya yaitu kesehatan menjadi salah satu hal yang sangat penting dan telah menjadi tolak ukur yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Karena dengan melalui perlindungan kesehatan, seseorang mampu mengoptimalkan fisik, mental, dan status sosialnya. Dengan meningkatkannya peran posyandu, maka akan memperbesar kemungkinan dan kesejahteraan bagi semua usia terlaksananya masa depan, sebagaimana tujuan dari Sustainable Development Goals pada poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Sasaran dari program Indonesia Sehat adalah meningkatkannya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemetaan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia pada narkoba, dengan tema narkotika menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Sejarah singkat narkoba. Narkoba pertama kali dikenal oleh masyarakat Sumeria pada tahun 2000 yang berasal dari serbuk sari bunga, opium, atau candu yang biasanya disebut dengan hulgil, yang memiliki arti yaitu tumbuhan yang menggembirakan. Opium ini berfungsi sebagai obat tidur dan obat penghilang rasa sakit saat dihirup, sehingga narkoba biasanya digunakan oleh dokter untuk membius pasien ketika akan melakukan operasi, atau digunakan sebagai obat untuk proses penyembuhan penyakit tertentu. Pertama kali narkoba dibuat oleh bangsa Inggris, lalu disebarkan ke daerah Asia melalui dari Cina, Jepang, Hong Kong, lalu sampai ke Indonesia. Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium ini sebelum Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda memperbolehkan tempat-tempat tertentu untuk menggunakan opium dan pengadaan barang secara legal berdasarkan undang-undang. Apa itu narkoba? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2009 berisi tentang perbedaan narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba sendiri digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu golongan pertama ada untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tanaman ganja. Yang kedua, golongan kedua yaitu untuk kepentingan pengobatan seperti morfin. Yang ketiga, ada golongan ketiga seperti golongan kedua yaitu kodeina. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan pertama hanya untuk digunakan untuk ilmu pengetahuan atau mekatinona. Golongan kedua yaitu terbatas untuk medis dan terapi atau amfetamin. Pada golongan ketiga yaitu potensi ketergantungan yang sedang atau pentazocine. Yang keempat ada golongannya yaitu memiliki potensi ketergantungan ringan atau alprazolam. Jadi perbedaannya, narkotika termasuk obat yang mengurangi nyeri, dan sedangkan psikotropika ialah mempengaruhi perilaku dan sifat seseorang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa sudah dijelaskan penggunaan dan sanksi dari penyalahgunaan sudah dijelaskan penggunaan dan sanksi penyalahgunaan narkoba itu sendiri, serta banyaknya pasal yang telah mengatur tentang narkotika seperti pasal 127 tentang Undang-Undang Narkotika. Zat aktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan dan ingin digunakan secara terus-menerus. Ketergantungan ini ditimbulkan bisa membuat pemakai merasakan depresi dan kesakitan apabila tidak mengonsumsinya. Jadi narkotika dan psikotropika termasuk dalam zat adiktif, dikarenakan keduanya dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Bahaya penyalahgunaan narkoba dapat yaitu efek dari narkoba tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, jangka waktu penggunaan, dosis yang dikonsumsi, dan faktor lainnya. Berikut adalah bahaya penyalahgunaan narkoba, yaitu yang pertama ada dampak ketergantungan atau kecanduan. Narkoba individu dapat dilihat pada fisik, psikis, dan sosial atau lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Dampak terhadap fisik antara lainnya sakit kepala, mual-mual, susah tidur, dan tidak nafsu makan. Kedua adalah dampak terhadap psikis, antara lain memberikan rasa yang melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan sangat percaya diri, adanya rasa parno, gelisah ketika menggunakan, dan susah tidur. Ketiga adalah dampak terhadap lingkungan, yaitu dihasilkan dalam masyarakat dan susah dalam bergaul di masyarakat. Yang keempat adalah dampak penyalahgunaan narkoba juga mempengaruhi pada prestasi di sekolah. Hubungan kekeluargaan memburuk, mengakibatkan perkelahian dan tidak kekerasan, dan menyebabkannya terjadinya kecelakaan lalu lintas. Alasan narkoba cepat berkembang, banyak alasan yang mempercepat perkembangan narkoba di Indonesia. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor seperti banyaknya permintaan pasar di berbagai belahan, kemudahan untuk mendapatkan narkoba, dan yang terakhir adalah faktor ekonomi yang rendah. Besaran peredaran narkoba di Indonesia. Menurut Kepala BNN Komjen Petrus Raihan Glos mengatakan berdasarkan hasil penelusuran kelompok usia yang menjadi sasaran bandar narkoba dari rentan remaja sampai hingga lanjut usia atau lansia. Peredaran narkoba yang kita survei menyasar antara umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun, kata Glos saat menghadiri turnamen tenis meja di BNN Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 10 Februari tahun 2023. Sebaran kasus terbanyak penyalahgunaan narkoba di Indonesia yaitu sejak tahun 2009 hingga 2021, BNN telah mengalami 6.894 kasus narkotika dengan total jumlah tersangka dan terlibat mencapai 10.719 orang. Adapun kasus narkotika yang berhasil ditangani sepanjang 2021 berjumlah
766 kasus dengan total jumlah tersangka yaitu 1.184 orang. Berikut adalah data peredaran narkoba di dalam negeri. Yang warna hijau adalah pintu ganja, yang warna merah adalah distribusi domestik. Berikut adalah data jalur narkoba melalui laut. Di Laut Narkoba Jaya, yaitu pada pintu laut untuk sabu. Badan Narkotika Nasional menyebutkan jalur laut menjadi pintu masuk narkoba yang paling dominan. Jalur yang melewati pelabuhan-pelabuhan resmi dan pelabuhan ilegal ini ditempuh karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. Berikut adalah data statistik penggunaan narkoba di Indonesia. Totalnya adalah sebanyak 3.844.676 juta yang memakai narkoba di Indonesia. Cara mengatasi narkoba di Indonesia yaitu melalui sejak dini, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus digerakkan secara kompak. Warga negara, aparatur negara, serta yang lainnya harus dipertegas dan bekerjasama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Adapun faktor pencegahan sebagai berikut. Yang pertama ada pencegahan secara primer. Pencegahan secara primer ini yaitu pencegahan kepada orang yang belum mengenal narkoba dengan mengadakan penyuluhan bahaya akibat penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada pencegahan secara sekunder, yaitu pencegahan ini digunakan untuk orang-orang yang sudah coba-coba untuk menyalahgunakan narkoba. Caranya dengan melakukan bimbingan sosial dan konseling melalui kunjungan rumah atau rehabilitas. Yang ketiga adalah pencegahan secara tertier, yaitu pencegahan ini dilakukan untuk orang yang sedang menyalahgunakan narkoba atau mantan pengguna narkoba dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif dan bimbingan konseling secara rutin serta mengikuti program kegiatan rohanian secara rutin. Kesimpulannya ialah narkoba ialah narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang yang dimana jika dikonsumsi sembarangan akan menimbulkan efek ketergantungan. Dari ketergantungan tersebut akan berkelanjutan menyerang merusak sel-sel saraf pada tubuh, bahkan berujung kematian. Banyak faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu mulai dari faktor lingkungan, psikologis, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Adapun cara mengatasi penyalahgunaan narkoba dimulai dari dengan melakukan aktivitas yang positif dari lingkungan yang membawa pengaruh yang buruk dan masih banyak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.